Kalau kita ingin alamat pulang kita itu enggak salah, maka bekal untuk membayar kendaraan itu harus cukup. Kalau enggak kita diturunkan di tengah jalan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita sampaikan, dan ini mungkin agak sensitif, makanya perlu mengatur hati untuk menyampaikan hal seperti ini. Tapi tidaklah kalimat nanti yang saya ucapkan tersebut untuk memvonis ataupun apa, sekali lagi tidak. Makanya di awal saya sebutkan wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hal ketiga yang harus kita perhatikan sebelum masuk Ramadan adalah jangan terpedaya dengan dunia. Jangan kira ketika syaitan itu dibelenggu, tidak ada ujian menghampiri kita untuk tidak menyibukkan diri dengan amal soleh di bulan Ramadan. Kalau kita cermati di antara perkara-perkara yang menyibukkan bulan Ramadan, dan ini menyibukkan sebagian kaum muslimin, subhanallah. Tapi ini saya tidak mengharamkan ya, saya tidak mengharamkan. Adalah bazar Ramadan. Bazar Ramadan itu bisa merubah keadaan seorang hamba di bulan Ramadan. Di situ ada cuan dunia yang dijanjikan. Tetapi apakah orang yang ketika dia akan gabung dalam bazar Ramadan, apakah makanan itu langsung bim salabin jadi? Dia ke pasar dulu. Ke pasar mungkin kapan? Pagi. Dia jual kapan? Petang. Dia masak kapan? Siang. Jual petang. Gimana dia membagikan waktunya dengan maksimal di bulan Ramadan? Mungkin dia akan mudah untuk tidur setelah subuh, atau mungkin setelah waktu duha. Bagaimana persiapannya dengan Al-Quran yang di situ para ulama ada yang menghatamkan 60 kali, ada yang menghatamkan 30 kali, ada yang menghatamkan sekian kali. Di fitnah yang diuji seorang mukmin di bulan Ramadan salah satunya bazar Ramadan. Kita tidak katakan ini haram, sekali lagi tidak. Tetapi itu ujian bagi seorang mukmin, dan dia harus jujur pada dirinya. Dia harus jujur kepada dirinya dalam hal itu. Bahkan lagi waktu-waktu jelang berbuka adalah waktu-waktu terbaik untuk dia mendekatkan diri kepada Ar-Rahman, untuk bermunajat kepada Al-Mannan, untuk mendengarkan kajian-kajian yang di situ disampaikan kalamur Rahman dan hadis-hadis Nabi SAW suri tauladan. Maka sekali lagi siapapun yang mau bergerak di sini, ini bukan haram, tapi dia harus ukur. Dia harus ukur. Sebenarnya tidak ada orang yang sibuk. Tidak ada orang yang sibuk. Semua waktunya sama. Yang ada adalah seorang yang lalai atau seorang yang sadar dalam kehidupan dunia ini. Dan sejatinya itu sebenarnya bukan bazar Ramadan saja, bukan bazar Ramadan. Bazar tablik akbar sama saja. Pengurus kajian terkadang lebih sulit untuk ikut kajian. Maka hal ini harus kita pahami. Sebenarnya untuk apa Ramadan ini dihadirkan bagi kita? Kesempatan terbaik yang tidak diberikan kepada Yahudi, yang tidak diberikan kepada Nasrani. Maka kita ukur nih urusan dunia. Oke, kita mau jualan. Termasuk juga ini kue lebaran ya ujung-ujungnya. Kue lebaran, diskon, pakaian dan sebagainya. Diatur saja, diatur. Gimana supaya tetap maksimal? Gimana tetap maksimal? Makanya gimana kita, kalau kita itu enggak bisa hatam minimal sekali saja di bulan Ramadan, maka itu adalah sesuatu yang perlu kita tangisi diri kita di situ, ikhwan. Kita khawatir kepada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menurunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang menyelamatkan dari azab yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Maka di sini kita diuji lagi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, rezeki yang mencukupkan kita. Tetapi bebaslah siapapun yang mau sibuk dengan urusan dunia di bulan Ramadan. Tapi dia harus punya janji sama Allah, aku bisa lebih maksimal di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kalau dia bisa beri janji seperti itu,
maka silakan dia sibuk di luar bulan, di dalam bulan Ramadan. Tetapi sepertinya sulit kita untuk lebih maksimal di luar bulan Ramadan. Maka kita mulai pemanasan hari, atur waktu, atur jadwal. Jangan sampai ridhonya istriku, ridhonya anak-anakku bisa mudik dengan uang dari jualan ini, tetapi ternyata kita tidak bisa mudik di tempat diciptakannya ayah kita dan ibu kita Adam dan Hawa alaihi wassalam. Maka kalau kita ingin alamat pulang kita itu enggak salah, maka bekal untuk membayar kendaraan itu harus cukup. Kalau enggak, kita diturunkan di tengah jalan dan kita akan sesat jalannya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.